Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di semester ini kita akan mempelajari tentang suku banyak atau polinomial yang terbagi menjadi pengertian polinomial, fungsi polinomial, nilai fungsi polinomial, operasi polinomial, kesamaan polinomial, pembagian polinomial yang terbagi menjadi metode kesamaan polinomial, metode bersusun, dan dengan cara Horner. Kemudian kita akan melihat teorema sisa dan teorema faktor atau faktorisasi pada polinomial. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian polinomial, fungsi polinomial, dan nilai polinomial. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi inti, mari kita mengingat kembali pelajaran tentang bentuk aljabar yang sudah kalian peroleh di SMP. Bentuk aljabar adalah suatu ekspresi matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Huruf-huruf inilah yang kemudian kita kenal dengan variabel. Sehingga di dalam bentuk aljabar kalian akan menemukan variabel, koefisien, konstanta, bentuk pangkat, maupun suku-suku baik suku sejenis atau suku tidak sejenis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh berikut. Contoh 1, bentuk aljabar 8x. Bentuk ini memiliki variabel x, cukup jelas ya, dengan koefisien variabel x adalah 8. Bentuk aljabar ini hanya memiliki satu suku. Oke, contoh berikutnya. 5a pangkat 2 ditambah b. Bentuk aljabar ini mempunyai variabel ya, a dan b. Dan mengandung bentuk pangkat 2 pada variabel a. Sehingga koefisien dari a pangkat 2 adalah 5 dan koefisien dari variabel b adalah 1 dan mempunyai 2 suku. Oke, contoh ketiga. XY dikurangi Y pangkat 3 dikurangi 6 memiliki variabel ya, X dan Y dan mengandung pangkat 3 pada variabel Y. Koefisien dari XY adalah 1, koefisien dari dari Y pangkat 3 adalah negatif 1 dan konstantanya adalah negatif 6. Dan bentuk aljabar ini mempunyai 3 suku yaitu XY, Y negatif Y pangkat 3 dan negatif 6. Dari ketiga contoh di atas kita dapat mengetahui bahwa untuk menentukan banyaknya suku, kita cukup memperhatikan bentuk aljabar yang dipisahkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Cukup jelas bukan? Nah anak-anak, sekarang kita akan membahas pengertian dari polinomial. Kata polinomial berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata poli yang berarti banyak dan nomial yang berarti suku. Sehingga secara sederhana polinomial juga disebut dengan suku banyak. Pengertian polinomial sendiri adalah bentuk aljabar yang terdiri dari suku-suku. Jika polinomial hanya memiliki satu suku, disebut dengan monomial. Jika polinomial memiliki dua suku, disebut binomial. Polinomial yang memiliki 3 suku disebut trinomial. Sedangkan polinomial yang memiliki 4 suku disebut kuadrinomial. Namun istilah-istilah ini tidak selalu dibedakan dan secara umum bentuk aljabar yang terdiri dari suku-suku, satu atau lebih suku disebut dengan polinomial. Contohnya, kita ambil polinomial dalam satu variabel, misalkan itu adalah x. X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 5 dikurangi 3x. Bentuk polinomial ini mempunyai 3 suku.
Ya, seperti terlihat ini mempunyai 3 suku yaitu X pangkat 3, 2X pangkat 5, dan negatif 3X. Dan jika kita perhatikan, pangkat tertinggi dari variabel X di sini adalah 5. Jadi derajat dari suku banyak ini adalah 5. Baik, contoh berikutnya. Negatif 5X dikurangi 9. Bentuk ini adalah suku banyak bersuku 2 dan berderajat 1 karena pangkat tertinggi dari variabel X di sini adalah 1. Contoh yang ketiga. X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12. Bentuk ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 suku dengan jika kita perhatikan pangkat tertingginya adalah 6. Maka derajat dari suku banyak ini adalah 6. Mari kita perhatikan dengan lebih rinci salah satu contoh polinomial tadi. X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12. Dari polinomial ini kita ketahui banyak sukunya adalah 5, yaitu X pangkat 6, 2X pangkat 4, negatif 5X pangkat 2, negatif 7X, dan 12. Sedangkan variabelnya adalah X. Derajat suku banyaknya adalah 6 karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 6. Kemudian koefisien dari X pangkat 6 adalah 1, sebenarnya di sini ada 1. Koefisien dari X pangkat 5 adalah 0 karena suku X pangkat 5-nya tidak ada atau bisa kita tulis sebagai 0X pangkat 5. Koefisien dari X pangkat 4 ada, yaitu 2. Koefisien dari X pangkat 3 juga tidak ada, yaitu 0. Koefisien dari X pangkat 2 adalah negatif 5. Koefisien dari X adalah negatif 7. Dan konstantanya adalah 12. Cukup jelas? Selanjutnya, perhatikan bentuk umum dari polinomial. Bentuk umum polinomial atau suku banyak dalam variabel X adalah sebagai berikut. An X pangkat N ditambah An kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah An kurang 2 X pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik sampai dengan A3 X pangkat 3 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0 dengan keterangan N adalah bilangan bulat tak negatif, berarti termasuk 0. An tidak boleh sama dengan 0. A0 adalah konstanta. An kurang 1, An kurang 2, A3, A2, A1, A0 adalah anggota dari himpunan bilangan real. Dan An sampai dengan A1 berturut-turut adalah koefisien dari X pangkat N, X pangkat N kurang 1, X pangkat N kurang 2, dan seterusnya sampai X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 atau X, dan X pangkat 0 atau yang disebut dengan konstanta. Dan perlu diingat bahwa banyak suku pada polinomial adalah terbatas. Sekarang perhatikan dengan seksama tabel berikut ini. Jika kita punya bentuk aljabar 5x pangkat 2 dikurangi 11, apakah ini termasuk polinomial atau bukan polinomial? Bagaimana? Ya, benar. Ini adalah termasuk bentuk polinomial karena 5x di pangkat 2 kurang 11 sudah sesuai dengan bentuk umum. Mempunyai 2 suku, pangkat tertingginya adalah 2. 2 di sini bukan bilangan negatif. Kemudian koefisiennya yaitu 5 dan konstantanya adalah negatif 11 merupakan bilangan real. Sehingga
5x di pangkat 2 dikurangi 11 termasuk polinomial. Contoh berikut, x di pangkat negatif 5 ditambah 2x di pangkat 4 dikurangi 3x ditambah 1. Contoh ini tidak termasuk polinomial. Kenapa? Karena salah satu suku yaitu x pangkat negatif 5 mempunyai pangkat negatif. Baik, berikutnya x di pangkat setengah ditambah x dikurangi x kuadrat ditambah x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4 ditambah titik-titik yang artinya dan seterusnya. Ini pun bukan termasuk polinomial karena jumlah sukunya tidak terbatas. Kemudian alasan yang lain adalah karena salah satu suku memiliki pangkat pecahan dan pecahan tidak termasuk bilangan bulat meskipun positif, tapi 1/2 bukan bilangan bulat sehingga bentuk aljabar ini tidak termasuk polinomial. Contoh berikutnya, 1/2x dikurangi 2/3 x kuadrat ditambah x pangkat 3. Bentuk ini adalah polinomial. Kalau kalian bertanya, itu kan ada bentuk pecahannya. Betul, tetapi pecahan di sini adalah sebagai koefisien. Dan syarat koefisien adalah harus termasuk bilangan real. 1/2 dan negatif 2/3 adalah bilangan real. Mempunyai pangkat positif, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti memenuhi bentuk umum polinomial sehingga 1/2x dikurangi 2/3 x kuadrat ditambah x pangkat 3 termasuk polinomial. Contoh yang terakhir, 7 termasuk polinomial. Kalau kalian bertanya, kenapa kok bisa ya 7 termasuk polinomial? Ya, meskipun ini hanya satu suku dan merupakan konstanta, bentuk ini juga merupakan polinomial, yaitu polinomial berderajat 0. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi polinomial. Fungsi polinomial pada dasarnya adalah fungsi yang memuat bentuk polinomial. Sehingga jika kita misalkan Px adalah fungsi polinomial, maka Px dapat dinyatakan sebagai Px sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah titik-titik-titik ditambah a3 x pangkat 3 ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1x ditambah a0 dengan keterangan yang sama seperti bentuk polinomial yang kita pelajari sebelumnya. Mari kita lihat contohnya. Px sama dengan 5x di pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 7 adalah salah satu contoh dari fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini mempunyai suku sebanyak 4 suku, derajat 6, derajat polinomialnya 6 karena pangkat tertinggi di sini adalah 6. Koefisien x pangkat 6 adalah 5. Koefisien x pangkat 5, x pangkat 4, dan x pangkat 3 adalah 0. Koefisien x pangkat 2 adalah negatif 2. Koefisien x pangkat 1 adalah 1. Dan konstanta di sini adalah negatif 7. Nah, sekarang mari kita tentukan nilai dari fungsi polinomial. Jika diketahui suatu fungsi polinomial adalah Px, maka nilai fungsi polinomial untuk x sama dengan k adalah Pk. Kalian bisa dengan mudah untuk menemukan nilai dari Pk dengan cara substitusi. Mari kita lihat contohnya. Diketahui suatu bentuk polinomial Px sama dengan 5x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x kurang 7. Tentukan nilai polinomial tersebut untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nilai polinomial Px
sama dengan 5x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x kurang 7. Untuk x sama dengan 1 adalah P1. Kita substitusikan x-nya dengan 1, kita peroleh P1 sama dengan 5 dikali dengan 1 pangkat 6 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 7. Nah, ini 1 pangkat 6 sama dengan 1, jadi 5 dikali 1. 1 dipangkat 2 adalah 1, jadi dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1 dikurangi 7. Hasilnya 5 dikurangi 2 ditambah 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Jadi nilai polinomial Px untuk x sama dengan 1 adalah negatif 3. Untuk x sama dengan negatif 2, kita peroleh P negatif 2 sama dengan 5 dikali negatif 2 pangkat 6 dengan cara yang sama seperti tadi ya. Dikurangi 2 dikali dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah negatif 2 dikurangi 7. Jadi caranya adalah kita cukup menggantikan nilai x di sini dengan negatif 2. Kita akan peroleh 5 dikali 64, 2 dari negatif 2 dipangkat 6, dikurangi 2 dikali 4, dari 4 diperoleh dari negatif 2 pangkat 2, dikurangi 2, dikurangi 7. Kita dapatkan P negatif 2 sama dengan 303. Jadi nilai polinomial Px untuk x sama dengan negatif 2 adalah 303. Baik anak-anak, kita telah selesai membahas pengertian, fungsi, dan nilai polinomial. Agar kalian lebih memahami materi yang diberikan, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini sebagai latihan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang operasi polinomial. Selamat belajar dan sampai jumpa.